kehidupan manusia, spiritualitas menjadi bagian penting dalam memahami diri, sesama, dan alam semesta. Melalui agama, kepercayaan, dan ritual, masyarakat membangun hubungan dengan yang transenden. Sesuatu yang diyakini lebih besar dari dirinya. Minggu, 16 November 2025. Kami berangkat menuju tempat-tempat ibadah yang berlokasi di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Perjalanan kali ini akan kita tempuh sekitar 20 menit per lokasi tempat ibadah. Ini adalah pertama kalinya kami mengunjungi rumah ibadah yang ada di Kota Bengkulu, yang masyarakatnya masih memegang teguh kepercayaan spiritual dalam kehidupan masing-masing agama. Setelah menempuh 20 menit perjalanan, akhirnya kami tiba juga di salah satu tempat ibadah, yaitu Masjid Raya Baitul Izzah. Melalui main minggu itu. Minggu? Tidak bisa aku minggu ada ibadah. Jumat beda. Kalau Jumat ada pacar, awak salat Jumat. Jadi cak mana kok? Jadi main apa beda gitu kok? Ayolah. Apa sih Cok? Cuma cak itu bayar apa gunanya itu? Kan kita cuma nak main baik. Lah. Jadi kita udah main Sudah. lagi. Lama kamu ikut tamu daripada kamu beribon. Mana? Sama ikutlah cepat. Hai, kemana kita nih? Apa kita di sini kau itu? Di sini. Oke, lagi kok. Kita tadi nama itu. Kita main. Lah, aku pernah kamu ke situ kok. Biar kamu ngerti, itu adalah bentuk masyarakat. Oke. Halo guys. Jadi sekarang kami berada di salah satu tempat ibadahnya orang Islam, yaitu di masjid. Masjid apa guys? Masjid Raya Baitul Izzah. Itu masjidnya guys. Oke. Stay tune video kami ya guys. Bye. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau boleh tahu, masjid ini dibangun kapan ya Pak? Dibangun. Iya. Masjid ini dibangun pada pemerintahan setelah Al-Yamin. Setelah Al-Yamin, Pak Khalid, Gubernur Khalid dibangun. Dulu kantor gubernur masih yang lama di sana, yang di tempat Polres itu kan nggak dulu, ada di belakang juga. Kemudian setelah Pak Prapto membangun gedung gubernur, dibangunnya DPRD, kemudian masjid ini dirawat, diperbaiki. Jadi kira-kira tahun berapa ya? Lupa apa? Ya, dan disahkan oleh Pak Anu, yang disahkan siapa kita? Presiden kita menunjukkan. Ada Malik yang tangan misalkan begini.
Sudah. Apakah ada tradisi lokal nggak Pak yang di masjid atau doa bersama atau apa ya, sedekah atau kegiatan adat tertentu di masjid? Kegiatan tertentu. Iya. Sebenarnya kegiatan masjid ini tidak hanya di bidang agama, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang hukum, bidang kesehatan. Itu yang dikelola oleh masjid ini. Jadi dia tidak hanya bidang agama, banyak bidang-bidang yang dikelola. Setelah dari masjid, kami pun melanjutkan perjalanan menuju kelenteng. Ya. Pak, yang mau tanya dulu? Ini dari tahun 90-an. 80-an sudah ada. 30 tahunan lebih. Sio tahu Sio? Sio itu apa kita kelahiran bulan itu binatang Libra itu jadi kalau orang keturunan yang di kelenteng ini rata-rata 12 Sio kan 12. Kalau kita si ular, kita pun betul si ular. Jadi ya saya jelaskan isu-isu kalau di sini hari ulang tahunnya habis Imlek. Oke, kalau Pak. Rabu, 18 November 2025, pada malam hari, kami melanjutkan perjalanan menuju tempat ibadah yaitu Gereja GBI Sariwangi. Dan kami ingin mengetahui pandangan Bapak mengenai peran agama atau kepercayaan dalam membimbing kehidupan umat di GBI Sariwangi ini. Ya, kembali tadi saya katakan bahwa semua agama pasti mengajarkan setiap pemeluknya itu selain mereka mempunyai hubungannya baik dengan Tuhannya, pasti juga akan mengajarkan supaya mereka mempunyai hubungannya baik dengan sesamanya sosial. Baptisan itu adalah sebuah tanda bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan pada saat kita sudah mempunyai keputusan untuk menyerahkan diri dengan Tuhan, tindakannya adalah dengan kita menerima baptisan. Pada saat kita menerima baptisan, kita percaya bahwa kehidupan kita yang lama dengan kita menerima Tuhan itu, kita akan mempunyai kehidupan yang baru. Keren banget. Kamis, 20 November 2025. Kami melanjutkan perjalanan kami menuju salah satu tempat ibadah, yaitu vihara.
kami berada di salah satu tempat ibadah Hindu yang ada di Pura. Karena Pura kalau namanya tempat orang Hindu bilang Pura itu bukan rumah Tuhan. Hindu mengatakan Pura itu adalah tempat suci, tempat yang disucikan, ya. Tuh, kalau Pura. Oh iya, Pura. Pura kalau bahasa Bali itu Pura. Karena A di belakang tuh kalau di Bali itu baca E. Kalau di belakangnya E. Kalau boleh tahu Pak, Boleh. di Pura itu kan pastinya dibangun kayak simbol-simbol gitu atau ada patung gitu. Nah, kalau boleh Bapak jelasin gitu simbol itu tuh simbol apa, maknanya apa gitu. Ya, kita Hindu itu mengedepankan namanya Satyam, Siwam, Sundaram. Satyam itu kejujuran, Siwam itu Satyam, Siwam, Sundaram. Satyam itu kejujuran, Siwam itu kebenaran, dan Sundaram itu keindahan. Nah, kalau ada lukisan, ada bunga-bunga di situ, itu lebih cenderung ke keindahan. Nah, terus bunga, misalnya seperti bunga aja ya, kita nanam bunga nih. Mungkin kalau adik-adik yang di Islam kan agak pantang nanam kamboja di rumah ya, karena itu banyak di kuburan kan. Kalau kita melihatnya bunga itu dari keindahannya. Jadi kalau kita memandang ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih gitu kan, kalau kita tanam dengan posisi yang pas, itu akan menimbulkan rasa kalau kita pandang itu indah dan membawa kenyamanan dan kebahagiaan pada diri kita. Mau coba lah ya kan. Nah itu. Tapi kita namanya ada ajaran agama. Ajaran agama itu adalah keyakinan. Dimensi spiritual hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Melalui agama, kepercayaan, dan ritual, manusia belajar tentang harapan, kebersamaan, dan makna. Di balik setiap tradisi, tersimpan nilai-nilai yang membentuk karakter dan identitas sebuah komunitas. Inilah potret singkat tentang bagaimana spiritualitas hidup dalam masyarakat sebagai pedoman, sebagai budaya, dan sebagai jembatan yang menghubungkan manusia dengan sesamanya. That you